Hai guys. Halo teman-teman semuanya, selamat malam. Hari ini udah hari Senin lagi. Ketemu lagi sama Kak Citla malam ini. Udah jam 8 malam. Waktunya aku sharing. Udah berarti udah pertemuan kelima. Ya elah, pertemuan live aku yang kelima. Aku mau sharing ke kakak-kakak semua. Kemarin aku udah sempat sharing mengenai kedisiplinan ya kakak-kakak, tentang disiplin diri, lalu berpikir sistematik, lalu menyelesaikan segala sesuatu hal secara tuntas. Nah, oke deh, kita mulai aja. Malam hari ini kita akan belajar tentang sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita dan masih sangat-sangat sederhana, itu mengenai komitmen diri dan kehidupan dan kedisiplinan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, aku kan sharing dari kemarin itu masih tentang kedisiplinan, tapi dalam berbagai jenis aspek ya Kak. Ada yang berpikir sistematik yang kemarin, terus tentang kebiasaan, lalu mengerjakan segala sesuatu hal secara tuntas. Nah, untuk malam hari ini yaitu mengenai komitmen diri dalam sebuah kedisiplinan. Nah, dua hal ini adalah kunci untuk mencapai kesuksesan kakak-kakak, baik di tempat kerja, di rumah, atau bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kelihatannya sih emang sederhana ya Kak, tapi jujur nih, ini tuh yang paling sering bikin kita biasanya kepleset gitu dalam segala suatu hal. Oke, kita mulai aja ya. Yang pertama aku mau share tentang komitmen diri. Jadi komitmen diri itu adalah janji yang kita buat untuk diri sendiri. Misalnya kita berjanji untuk belajar setiap hari atau mengerjakan tugas tepat waktu misalnya. Tapi ingat ya, komitmen itu bukan hanya sekedar niat aja kakak-kakak. Jadi komitmen itu harus dibuktikan dengan tindakan yang nyata. Jadi bukan hanya wacana ya, tapi harus terrealisasikan juga gitu. Kadang kan kita juga memang harus punya list perencanaan, apa sih yang mau kita, goals kita seperti apa, terus apa kiat-kiatnya, list kayak prosesnya tuh kita harus ngapain aja kayak gitu. Sorry apa sih. Oke. Kita lanjut ya. Dan komitmen juga berarti menjalankan peran dengan tanggung jawab. Nah, jadi dalam list yang kita buat itu, wacana-wacana yang kita buat itu kan harus terrealisasikan itu secara dengan baik dan tuntas gitu. Lalu juga kita tetap hadir, baik untuk kita di rumah, di lingkungan kita, atau mungkin di dalam sebuah tempat kerja, di dalam pekerjaan gitu. Jadi sebenarnya mau dimanapun tempatnya juga suatu komitmen itu sangat-sangat penting kakak-kakak. Mau di rumah, mau di tempat kerja, atau misalnya buat kakak-kakak yang masih kuliah itu di kampus, atau misalnya di semua tempat kayak dalam sebuah keluarga kecil kita, atau misalnya keluarga besar itu
maupun misalnya lingkupnya kecil atau lingkupnya besar, itu sangat berpengaruh suatu komitmen itu gitu. Jadi sebenarnya simpel juga sih komitmen ini. Jadi gak cuman, tapi itu sesederhana janji kepada diri sendiri. Misalnya besok aku mau mulai rajin belajar deh, atau misalnya kalau untuk konten kreator, aku besok mau rajin buat bikin video buat konten gitu. Tapi besoknya gitu kayak nanti aja deh besoknya lagi, nanti aja besoknya lagi gitu. Nah di situ tantangannya. Emang sebuah komitmen itu harus konsisten. Harus konsisten. Jadi bukan cuma niat ya, tapi memang harus benar-benar dibuktikan gitu, terrealisasi seperti itu. Nah itu ya kakak sekilas tentang sebuah komitmen itu seperti apa, bagaimana cara kerjanya, bagaimana cara melakukannya gitu, prosesnya tuh kayak gimana. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Nah lanjut kita komitmen kaitannya dengan kedisiplinan. Nah kalau kedisiplinan itu adalah kemampuan kita untuk melakukan sesuatu dengan tertib dan konsisten. Nah yang tadi ya sama garis bawahnya itu konsisten. Jadi walaupun tidak ada yang nyuruh atau nggak ada yang mengawasi, jadi kita tetap melakukan hal tersebut gitu. Contohnya seperti selalu datang tepat waktu, atau mengerjakan job desk kita meskipun tidak ada atasan, tetap kita lakukan gitu, tetap kita selesaikan dengan baik dan tuntas meskipun tidak ada yang mengawasi gitu. Lalu kedisiplinan adalah sebuah cara menjaga komitmen itu tetap berjalan kakak-kakak. Contohnya yang pertama itu bisa mengatur waktu antara keluarga dan pekerjaan. Kan berpengalaman ketika aku bekerja sambil kuliah, itu emang sangat kayak 24 jam itu 9 to 5 aku di kantor, 5 to 10 berarti sampai jam 10 malam tuh aku di kampus. Bayangin, aku dari jam 9 sampai jam 10 malam di luar, 12 jam di luar. Sebagai pekerja, sebagai mahasiswa, dan di rumah itu kayak cuman numpang tidur doang. Jadi pulang tidur, besokannya bangun, beres-beres setiap hari gitu, kayak mempersiapkan buat hari itu, lalu pergi kerja lagi, pulang jam 5. Bahkan ya kampus aku tuh, dulu aku masuk kampus itu kan jam 5, aku keluar kantor itu jam 5, dan jarak dari kantor ke kampus itu ya lumayan, apalagi pas ketika aku dipindahin ke Metro Indah Mall, unit Metro Indah Mall, tahu nggak teman-teman, yang di Jalan Soekarno Hatta. Jadi awalnya dulu aku tuh di Bengawan, di Jalan Bengawan. Nah terus pada saat di tengah-tengah perkuliahan aku dipindahin di Metro Indah Mall. Itu emang sangat-sangat agak lumayan adaptasinya yang ya begitulah. Tapi oh ya, terus ketika aku di Metro Indah Mall itu, jadi kampus aku itu dulu di depan, tahu jembatan Pelangi yang di depan Kiara Arta Park. Nah itu kampus aku di depan Kiara Arta Park. Dan itu waktu aku kuliah itu, waktu dibangunnya si jembatan layang tersebut gitu. Jadi dulu aku belum pakai motor dan aku harus naik angkot, belum ada banyak ojek online lagi dulu tuh.
Nah, belum semudah sekarang ya, jadi aku harus naik angkot, kayak hujan-hujanan aku naik angkot itu jam 5 dari kantor, nyampe ke kampus tuh setengah 6 atau jam 6 gitu. Terus nyebrang pun dari situ tidak ada jalan layang pun, itu kan udah kayak besar gitu ya si jalan Jakarta itu. Nah itu tuh lagi ada pembangunan jalan layang, aku harus muter dulu ke agak maju dikit, terus balik lagi. Itu sebuah perjuangan. Terus nyampe nyampe kampus nih, kadang ada kayak gini ya jadi kan kuliah tuh masuk jam 5, misalnya jam 5 sampai jam 7 nih, di jadwal tuh jam 5 sampai jam 7, tapi kan kita tuh kayak mau sholat maghrib, dosennya pun mau sholat maghrib, jadi biasanya selesainya itu di jam 18.30. Sedangkan aku dari kantor jam 5 nyampe ke kampus itu jam 6 kurang, jadi aku cuma ikut perkuliahan hanya 30 menit dalam satu mata kuliah. Itu emang benar-benar sangat pengalaman banget sih buat aku, bagaimana aku bisa harus memanage sebaik mungkin waktu yang aku punya untuk menyelesaikan semua keputusan yang aku ambil gitu. Kayak aku harus kuliah, aku sambil kerja gitu. Jadi ya, tapi itu sesungguhnya yang membawa aku ada di titik ini. Dan itu menjadi pelajaran berharga bagaimana aku bisa memanage waktu aku sebaik mungkin, memanage waktu yang aku punya, biar aku juga bisa menyelesaikan semua keputusan yang aku ambil gitu. Nah terus contohnya menyelesaikan tugas tepat waktu. Nah ini juga termasuk sebuah komitmen dengan yang perlu banget sih dikuasai gitu untuk semua orang biar bisa mendisiplinkan dirinya. Lalu ada tetap konsisten walau dalam kondisi lelah. Ini emang lelah itu wajar ya, kakak. Semua orang punya kelelahan dalam posisinya masing-masing, dalam porsinya masing-masing. Tapi bagaimana cara kita bisa menyikapinya? Nah itu sih poinnya gitu. Jadi kalau disiplin itu emang bagian beratnya, tapi kita bisa cicil-cicil salah satunya, kayak komitmen kita pada diri kita sendiri, atau misalnya dengan konsisten yang tadi. Sorry kayak gitu. Nah meskipun berat ya kak, tapi kan kita harus tetap jalan gitu, walaupun lagi males, lagi capek, lagi nggak mood. Wajar lah, manusiawi ya. Semua orang juga pasti merasakan fase males, fase capek, fase nggak mood. Apalagi perempuan yang setiap bulannya ada fase haid biasanya. Masya Allah, moodnya ya harus kita bisa kontrol. Oke, tapi justru di situ sih nilai kedisiplinan kita gitu. Oke, kita next ya kakak-kakak. Nah di sini ada hubungan komitmen dan disiplin. Jadi komitmen itu seperti ujian, sedangkan disiplin itu adalah cara kita bisa mencapainya. Jadi kalau kita punya komitmen tapi tidak disiplin, biasanya jadi hanya rencana aja. Sebuah rencana tidak dilakukan dengan baik, tidak terrealisasikan gitu. Jadi hanya sebuah wacana doang gitu. Tapi kalau kita disiplin dengan tujuan, dengan sebuah goals, jadi kita tidak punya arah gitu. Tapi kita kalau kita disiplin tanpa tujuan, kita jadi tidak punya arah. Tapi kalau misalnya kita disiplin dengan punya goals dan tujuan, kita akan tahu kemana arahnya, kayak gitu. Jadi keduanya itu harus berjalan bersama agar hidup kita tuh lebih teratur dan terarah. Komitmen diri dan sebuah kedisiplinan itu sebuah keterkaitan yang klop gitu kak.
Jadi kalau misalnya mau disiplin, yuk kita komitmen dulu sama diri kita sendiri gitu. Semangat. Nah, mati terus ya, kenapa ya, bentar. Sorry. Nah, terus di sini aku mau share tentang ciri-ciri orang yang punya komitmen dan disiplin. Biasanya mereka itu yang pertama tentunya konsisten, yang kedua bertanggung jawab, yang ketiga tidak mudah menyerah, yang keempat menghargai waktu, dan yang kelima itu fokus pada tujuan. Jadi coba deh teman-teman di sini, kakak-kakak di sini, siapa yang sudah punya salah satu ciri ini? Itu kakak sudah mencoba atau mendapatkan salah satu ciri kakak-kakak untuk mencapai sebuah kedisiplinan gitu. Nah, manfaatnya juga banyak loh kak, kalau misalnya kita komitmen untuk diri kita sendiri gitu. Manfaatnya itu banyak sekali, tapi beberapa aku bisa share di sini, yaitu tujuan kita itu bakal lebih mudah tercapai. Karena kan kita tadi punya list rencana apa aja yang mau kita lakukan untuk mencapai sebuah goals itu gitu. Dan yang kedua, kita lebih percaya diri. Kenapa sih lebih percaya diri? Ya lebih percaya diri karena kita tahu tujuannya itu buat apa gitu, untuk siapa gitu. Nah, lalu yang ketiga itu terbiasa melakukan hal-hal positif. Jadi karena kita punya list tadi yang harus kita kerjakan apa, jadi kita nggak ngawang, kita juga nggak random gitu melakukan hal-hal yang kayaknya nggak perlu deh kita lakuin gitu. Buat apa? Karena kan kita udah punya tujuan gitu. Lalu yang berikutnya itu adalah kita di sini aku mau share tentang contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya kalau buat mahasiswi, teman-teman aku yang masih mahasiswa, ya Allah, masya Allah, belajar tiap hari walaupun sedikit katanya. Atau mungkin adik-adik di sini yang menonton live Kak Citla, belajar setiap hari walaupun sedikit itu adalah salah satu contoh sederhana dalam kehidupan adik-adik untuk menanamkan kedisiplinan pada diri adik-adik gitu. Tidak menunda tugas dan mengurangi bermain HP misalnya saat belajar kayak gitu. Jadi hal kecil ini bisa dilakukan terus menerus, maka hasilnya itu bisa akan sangat besar gitu. Nah, bagaimana sih kita cara melatih agar kita bisa belajar buat komitmen pada diri kita gitu? Kita bisa loh belajar sedikit demi sedikit. Yang pertama, kita bisa tentukan tujuan. Yang kedua itu buat jadwal. Jadi jadwal kita sehari-hari gitu. Atau yang ketiga, mulai aja dulu dari hal yang kecil. Gak usah kita goalsnya itu ke hal yang besar. Mulai dulu aja dari hal yang terkecil gitu. Karena memang sebenarnya yang susah itu, yang biasanya menghambat diri kita itu adalah cara kita memulai. Kalau udah dimulai masih kayaknya biasanya bisa aja gitu jalan gitu dengan sendirinya. Nah, dan lakukan secara konsisten. Yang paling penting itu jangan mudah menyerah kalau misalnya kita juga menemukan kegagalan di depan seperti itu. Nah, di sini aku mau share deh tentang studi kasus mengenai komitmen diri ini dah. Contohnya apa ya? Contohnya aku adalah seorang ibu dengan 2 anak yang kerja dari rumah.
niatnya pengen produktif, tapi karena capek akhirnya nanti aja deh, besok aja deh. Tahu-tahu kerjaan bisa jadi numpuk. Pernah ngalamin nggak? Jujur deh kakak-kakak di sini. Atau mungkin bukan ibu rumah tangga kayak aku yang ngurusin 2 anak di rumah, kayak misalnya yang masih single atau mahasiswa di sini, atau misalnya guru-guru atau mentor yang mengajar gitu. Kayaknya semuanya kalau misalnya di nanti aja deh, besok aja deh, ya pasti semua kerjaan juga akan menumpuk gitu. Nah contoh deh, contohnya seorang ibu yang ibu rumah tangga yang mengurusi 2 orang anak di rumah tanpa ART, tanpa bantuan dari orang tua dan mertua, bekerja sebagai admin virtual. Atau mungkin kayak banyak sih sekarang, di generasi sekarang banyak generasi milenial ya, generasi milenial yang ibu rumah tangga menjadi content creator, menjadi afiliator gitu. Banyak kan, jadi bisa cari uang dari rumah, atau misalnya jadi admin virtual yang bekerja dari rumah. Nah permasalahannya biasanya sering menunda pekerjaan karena kelelahan di rumah, karena udah capek ngurusin anak seharian, ngurusin rumah, cuci piring, cuci baju, nyetrika, beresin rumah, beresin mainan, ngurusin anak, kasih makan anak, masak, mandiin anak, temenin anak main. Masya Allah, ibu rumah tangga itu kerjanya kan 24 jam ya. Tapi aku pribadi kenapa masih mau bekerja? Karena aku masih mau belajar, masih mau bertumbuh, masih mau berkembang gitu, bukan mengembang. Aku kayaknya nggak mungkin mengembang. Masih mau upgrade diri gitu, karena aku nggak mau berhenti pada titik itu gitu, paham nggak? Gitu loh, karena aku juga di sini tuh bukan hanya bekerja menurut aku, tapi aku juga dapat banyak ilmu, banyak pengetahuan untuk aku bisa mengurus anak-anak aku di rumah gitu. Secara aku tidak ada orang tua yang ngasih tahu bagaimana cara mendidik anak di rumah. Aku tidak ada mertua yang bisa ngasih tahu aku untuk menjaga anak tuh seperti apa gitu. Jadi aku pikir ini adalah orang tua aku gitu, bekerja di sebuah lembaga pendidikan. Ya alhamdulillahnya aku bekerja di sebuah lembaga pendidikan yang bisa banyak banget kasih aku ilmu tentang diri aku, tentang aku sendiri, tentang aku bisa aku bisa iniin ke anak aku gitu, aplikasikan ke anak aku kayak gitu. Masya Allah, pokoknya aku ada di sini, jalan aku di sini ya semua atas kehendak Allah gitu. Nah biasanya juga ibu rumah tangga yang sambil bekerja itu biasanya deadline-nya juga sering terlewat. Nah ini antisipasinya sih menurut aku biar kita juga nggak burn out ya, karena kita juga nggak bisa memaksakan juga. Kalau misalnya deadline-nya terlewat, maksimal H+1 itu udah kita kerjakan gitu.
karena aku juga merasakan sih, nggak setiap hari kok itu hari kita hektik. Hanya beberapa hari kita burn out, hanya ada beberapa hari kita overwhelm. Balik lagi, bagaimana kita bisa memanage waktu yang kita punya itu. Dan dampaknya itu bisa sampai stres loh yang meningkat gitu di diri kita. Nah, makanya dari kasus-kasus ini juga kita bisa belajar bahwa kelelahan itu wajar. Kita tetap perlu manajemen diri. Ada waktunya kita sama anak, ada waktunya kita sama diri kita sendiri, ada waktunya kita bekerja untuk pekerjaan kita, ada waktunya kita bekerja untuk rumah, ada waktunya kita ngurusin anak, nemenin anak, ada waktunya kita untuk suami, seperti itu. Jadi manajemen waktu yang benar-benar sangat penting sih di sini. Lalu disiplin kecil juga seperti tepat waktu atau respon cepat itu juga sangat berpengaruh pada kelancaran flow kerja kita gitu. Karena bukan hal yang mudah sih menurut aku ketika kita harus memerankan dua peran gitu. Tapi kalau misalnya kita berani ambil dan kita berani menghadapi resikonya, ya kamu harus memberikan yang terbaik gitu. Nah, ada beberapa tips yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu buat prioritas harian. Jadi mana yang utama, mana yang mau dikerjain dulu, mana yang bisa kita kerjakan besok, atau mana yang kita kerjakan nanti malam, pagi, siang, sore, malam gitu, kita list gitu. Terus jangan menunda pekerjaan yang kecil, karena pekerjaan yang kecil kalau kita tunda akan menjadi membesar gitu. Lalu beri waktu istirahat untuk diri sendiri, nah itu butuh banget, karena kan kita bukan robot ya, kita manusia gitu. Kita juga harus menghargai diri kita yang udah bekerja begitu kerasnya untuk diri kita sendiri gitu. Jadi kita harus sayangin diri kita juga, makan yang enak, minum yang enak, meskipun misalnya nggak pergi ke kafe gitu, nggak muluk-muluk lah kayak aku ibu rumah tangga. Kayak aku mau makan enak, misalnya aku mau makan nasi padang, kasih aku waktu 30 menit untuk makan ini, jangan diganggu. Itu suatu kenikmatan gak sih? Kalau aku gitu sih. Jadi kayak kalau misalnya ada suami aku pulang kerja, terus aku pengen makan, aku sengaja biasanya karena aku nggak mau diganggu, karena si disiplin ini teh ya, si idealis ini lebih tepatnya, kalau lagi makan terus diganggu, nggak mau. Aku pengen menikmati makanan aku gitu. Aku pengen aku makan enak gitu, meskipun makanannya biasa aja, misalnya makanannya hanya cuma telur ceplok pakai kecap atau sama tahu atau tempe gitu. Tapi kalau misalnya nggak diganggu, itu adalah sebuah kenikmatan. Nggak diganggu sama anak-anak maksudnya, itu adalah sebuah kenikmatan. Jadi kalau suami aku pulang, tapi aku belum makan nih, aku minta waktu 30 menit buat aku makan gitu. Biasanya itu sih kayak me time aku. Hanya aku makan sambil nonton YouTube, hanya 30. Aku ya kalau nonton YouTube podcastnya Raditya Dika nih sih, misalnya yang 1 jam itu ya, aku bisa nontonnya 2 kali, karena aku makan misalnya cuma 30 menit ya. Terus besokannya kan aku makan siang tuh, misalnya pas anak aku yang gede sekolah, yang kecil tidur, aku makan, ada waktu kan, aku lanjutin lagi tuh si podcast itu ti. Nah, aku juga pernah nonton podcast, aku lupa podcast siapa ya, itu tuh waktunya 1 jam lebih pokoknya. Terus suami aku tuh lihat kayak,
kayaknya hari libur deh kalau nggak salah. Hari libur kan suami aku ada di rumah, terus dia juga lihat aku sama anak-anak di rumah. Jadi pagi-pagi nih sarapan misalnya aku sambil nonton podcast itu udah, terus siangnya aku makan nonton lagi podcast itu, malamnya dia tanya aku nonton lagi kan, aku misalnya makan terus pokoknya itu lebih dari 2 kali, terus dia tanya pokoknya tadi udah nonton podcast itu. Percayalah, aku bisa nonton YouTube itu ketika aku makan dan ada kamu gitu. Jadi ya, jadi anak-anak dipegang kamu, aku kan makan kayak cuma 20 menit gitu. Setelah itu ya udah, aku makan sambil nonton gitu ya. Bukan, terus dia nanya bukannya kamu udah nonton podcast itu tadi pagi gitu. Terus aku bilang ya emang udah tapi belum selesai gitu. Makanya hargailah waktu yang kakak-kakak punya. Masya Allah, waktu itu sangat berharga. Nah kita itu tidak bisa melakukan semuanya sendirian nih. Kayak aku kan di rumah nggak, jujur aku juga nggak sendirian. Meskipun tadi dibantu dengan orang tua atau mertua atau keluarga dari suami aku, tidak ada keluarga dari aku sendiri gitu. Tapi aku punya suami aku yang bisa diajak bekerja sama untuk mengurus anak-anakku. Aku bekerja, dia bisa backup anak-anak aku. Cukup itu, enough. Dia mengerti apa yang aku mau. Aku pengen tetap berkarya, aku pengen tetap bekerja. Dia support dan aku pun support dia ketika dia bekerja gitu. Aku jaga anak-anak. Jadi kita saling bergantian dan mengerti satu sama lain gitu. Jadi kita masih jadi diri kita sendiri gitu, meskipun aku mungkin dengan versi yang berbeda. Kalau dulu misalnya aku tidak punya anak, jadi aku bisa kerja setiap hari pagi sampai sore, punya income yang lumayan misalnya, yang cukup lah. Nah aku juga menyesuaikan dengan sekarang. Aku memang punya income, alhamdulillah gitu. Tapi karena aku adalah seorang istri, aku tetap ininya dari suami gitu. Jadi kita harus bisa saling ngerti manage waktu yang dia punya. Ketika anak-anak sama aku, dia juga harus memaksimalkan waktu tersebut untuk dia menyelesaikan pekerjaan-pekerjaannya di kantor gitu. Oke, nah mungkin refleksinya malam ini, orang sukses itu bukan yang selalu semangat ya kakak-kakak, tapi yang tetap jalan walaupun gak semangat. Paham kan? Jadi kita tetap konsisten menjalankan itu meskipun kita dalam keadaan tidak baik-baik saja, dalam keadaan gak mood, dalam keadaan capek, tapi kita tetap melakukan hal tersebut. Jadi pelan-pelan juga gak apa-apa sih, yang penting tidak berhenti gitu. Nah buat ibu-ibu hebat yang luar biasa, menjalankan banyak peran itu emang tidak mudah, sangat-sangat tidak mudah. Aku berarti menjalankan peran ini itu yang kedua kalinya, ketika aku sebagai karyawan dan mahasiswa selama kurang lebih 3 tahun dulu. Terus aku jeda beberapa tahun, lalu aku menikah dan punya anak, tetap bekerja sambil menjalankan sebagai ibu rumah tangga gitu. Emang gak mudah. Jadi setiap langkah kecil yang kita lakukan itu dengan komitmen dan disiplin dalam diri kita akan membawa kebaikan, bukan hanya untuk kita tapi juga untuk keluarga dan masa depan kita. Karena orang yang kuat itu bukan orang yang sempurna ya kakak-kakak, tapi yang terus berusaha dan konsisten dalam melakukan hal dengan baik dan tuntas. Nah kakak-kakak mentor yang luar biasa juga, kalau ada kakak-kakak mentor di sini, pesan aku, peran kita mungkin terlihat sederhana tapi dampaknya itu besar.
Jadi cara kita mengajar siswa kita, bersikap dan disiplin itu semua akan ditiru oleh siswa kita, percayalah. Karena mirroring gitu ya, meskipun sama siswa juga tetap kalau misalnya kita disiplin, ya siswa kita juga bisa disiplin gitu, mengikuti alur kita gitu kan. Kita kayak coachnya ya gitu. Kita harus bisa coach siswa-siswa kita gitu, bukan hanya di mata pelajaran, tapi kayak kebiasaan dia juga bisa berubah menjadi lebih baik, menjadi lebih disiplin lagi gitu. Kita bantu, karena komitmen itu kan membentuk arah kita ya, dan disiplin menjaga kualitas kita gitu. Jadi mari kita terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik gitu, dan juga bisa menginspirasi. Itu mungkin kakak-kakak yang bisa aku share malam ini. Gak kerasa ya, aku 30 menit 40 menit aku share. Makasih ya kakak-kakak yang udah masuk, udah udah aku dari tadi nggak baca komen, apa aku baca ya? Oke deh kakak, kita ketemu lagi. Aku akan share lagi setiap hari Senin jam 8 malam. Minggu depan apa ya, kita mau bahas apa ya? Boleh deh kakak kalau mau request, boleh kirim DM. Kita mau bahas apa tentang kedisiplinan, karena banyak loh hal-hal yang berkaitan dengan kedisiplinan pada diri kita. Buat kakak-kakak yang baru mau mulai, emang sangat tricky sih, tapi kalau udah mulai bisa jalan aja gitu. Emang yang susah itu mulai ya, jadi kita mulai aja dulu. Kita mulai aja dulu kak gitu. Bentar ya kak, aku mau buka. Coba minggu depan kita akan bahas tentang apa. Nah, kita bisa bahas tentang konsistensi. Kita bisa bahas tentang konsistensi kakak-kakak. Membentuk kebiasaan positif, mengajarkan tanggung jawab. Ada yang tertarik? Oke. Nanti minggu depan ya kita bahas itu. Kita bahasnya jam 8 lagi di hari Senin besok. Tanggal berapa ya hari Senin besok? Sekarang tanggal berapa? Tanggal 4. Oh, berarti mati sih. Berarti tanggal 11. Kakak, maaf ya kalau aku ngejelasinnya terlalu cepat. Boleh di komen-komen kalau misalnya ada pertanyaan.
Berarti bisa aku jawab. Aku nggak tahu lagi ini kalender ada di mana. Berarti sekarang tanggal 11 ya. 4 Senin. 4, 5, 6, 7, 8. Senin, Selasa, Rabu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Iya, tanggal 11. Minggu depan kita akan ketemu lagi, nemenin istirahatnya kakak-kakak di rumah. Astagfirullahaladzim, ini kalender. Oh, minggu depan ada hari libur, tanggal 14 dan tanggal 15, 14-15 cuti bersama. Aduh, hari Sabtunya. Aduh, hari Sabtunya. Oke deh, kakak mungkin itu aja yang bisa aku sharing malam ini. Kita ketemu lagi hari Senin minggu depan jam 8 malam, tanggal 11 Mei 2026. Halo Kak Zaki, aku udah selesai. Kita ketemu lagi hari Senin.